Dungeon merah ini makin bikin deg-degan. Jinwoo dan timnya harus bertahan di lingkungan bersalju yang penuh bahaya, sementara di luar ada orang yang mencarinya dengan niat mencurigakan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di dalam dungeon, Kim Chul mulai unjuk gigi dengan mengalahkan monster beruang raksasa. Tapi anehnya, dia melarang timnya mengambil dagingnya sebagai bekal. Sementara itu, Jinwoo punya alasan sendiri memilih masuk ke hutan. Menurutnya, monster beruang lebih mudah dihadapi ketimbang para Hyaki. Sebagai pemimpin yang baik, Jinwoo membagikan mantel bulu dari inventarisnya agar anggota tim tidak mati kedinginan. Semua terkejut apalagi setelah melihat Jinwoo mengalahkan monster beruang hanya dengan satu serangan. Di luar dungeon, Dongsu masih berusaha mencari Jinwoo, tapi Pak Baek tidak peduli karena menurutnya kemungkinan Jinwoo selamat sangat kecil. Sementara itu, Jinwoo tetap menjalankan quest hariannya untuk menghindari hukuman sebelum akhirnya terbang ke sarang monster beruang untuk menguji kekuatan barunya. Menggunakan pasukan bayangannya, Jinwoo dengan mudah mengalahkan gerombolan monster beruang. Namun saat raja mereka muncul, pasukan bayangan Jinwoo mulai kewalahan. Akhirnya, Jinwoo mengandalkan Igris, dan tanpa banyak usaha, Igris berhasil mengalahkan Raja Beruang. Jinwoo pun mengekstrak jiwa sang raja dan beberapa pengikutnya untuk memperkuat pasukannya. Di luar, waktu baru berjalan 3 jam, dan Pak Baek yakin para hunter lemah pasti sudah gugur. Sementara itu, Dongsu mulai curiga dengan keterlibatan Jinwoo dalam misi ini dan tanpa pikir panjang langsung menyerang Pak Min. Untungnya, pertarungan bisa dihentikan sebelum semakin kacau. Kembali ke dungeon, Kim Chul yang frustasi karena timnya hancur malah menyalahkan Hye Jin yang memutuskan keluar dari timnya. Tapi sebelum bisa berbuat lebih jauh, Jinwoo langsung menghentikannya dengan mudah. Namun, dari belakang, segerombolan Hyaki sudah mengintai mereka. Yang mengejutkan, Jinwoo ternyata bisa berbicara dalam bahasa mereka. Saat sang pemimpin Hyaki, Baruka, memperkenalkan pengikutnya, tanpa basa-basi, Jinwoo langsung menghabisinya. Baruka yang marah langsung menantang Jinwoo, merasa bahwa pasukan bayangannya hanyalah trik murahan. Tapi Jinwoo tak gentar. Dia justru merasa butuh prajurit kuat lagi. Dengan trik cerdik, Jinwoo membuat Kim Chul menyerangnya, yang akhirnya berujung pada sistem mengizinkan Jinwoo untuk menghabisinya. Kim Chul pun diubah menjadi prajurit bayangan baru dengan nama Iron. Baruka yang percaya diri akhirnya sadar bahwa situasinya berbalik setelah semua anak buahnya tumbang. Ia mencoba menyerang Jinwoo secara langsung, tapi dengan serangan telekinesis dan bantuan Iron, Baruka berhasil dikalahkan. Setelah 3 jam berlalu, gerbang merah akhirnya terbuka. Jinwoo, Song Yi, dan 3 hunter White Tiger berhasil keluar dengan selamat. Pak Baek yang kehilangan banyak anggotanya mulai mempertanyakan Jinwoo, tapi Jinwoo malah menyuruhnya berterima kasih karena ia berhasil menyelamatkan 3 orang. Menyadari kekuatan Jinwoo yang luar biasa, Pak Baek langsung memerintahkan untuk merekrutnya bagaimanapun caranya. Meskipun gagal menjadikan Baruka sebagai prajurit bayangan, Jinwoo tetap mendapatkan senjata level A miliknya sebagai hadiah. Jinwoo dan Jinho baru aja menyelesaikan 20 kali misi penyerangan dungeon. Jinho yang merasa misinya sudah cukup, berencana ikut ujian untuk mendapatkan lisensi ketua serikat dan bertemu ayahnya buat membahas rencana mendirikan serikat baru. Tapi berbeda dengan Jinho, Jinwoo malah berencana menghilang sebentar buat masuk ke dungeon instan yang dulu dijaga oleh Cerberus. Di sisi lain, di Amerika ada dungeon level A yang terbuka. Seorang hunter bernama James Shock melihat semua timnya habis dalam sekejap oleh monster berbentuk manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, monster itu bisa ngomong Korea dan mengaku bukan monster, melainkan manusia yang ingin pulang ke Korea. Balik lagi ke Jinwoo, dia diam-diam masuk ke dungeon instan dan membuka gerbang iblis. Misinya kali ini adalah mengumpulkan 10.000 jiwa iblis dengan hadiah yang bisa dia pilih sendiri. Dungeon ini jauh lebih mengerikan karena terlihat seperti versi neraka dari kota Seoul. Baru masuk sebentar, kumpulan iblis langsung berdatangan.
Sementara itu, Jinho akhirnya mendapatkan lisensi ketua serikat dan langsung meminta posisi tersebut dari ayahnya. Tanpa disangka, ayahnya setuju dengan syarat Jinho harus bisa merekrut Jinwoo. Ayah Jinho juga punya rencana besar buat menyerang Pulau Jeju, tempat monster semut yang makin berkembang biak dengan ganas. Di dalam dungeon, Jinwoo menghadapi tantangan berat. Di lantai pertama Demon Castle, dia sempat meremehkan bos dungeon dan menyerahkan pertempuran ke prajurit bayangannya. Tapi begitu melihat Iron dan Igris tumbang, Jinwoo akhirnya turun tangan sendiri. Karena tanpa sadar dia sudah mengalokasikan semua poinnya ke kekuatan, satu pukulannya bisa bikin bos dungeon terpental jauh. Tapi, itu malah bikin monster semakin ganas. Setelah pertarungan sengit, Jinwoo akhirnya menang dan mendapatkan hadiah berharga seperti anting Demon Monarch, Orb of Avarice, tanduk iblis, dan cuilan kayu dari pohon dunia. Sementara itu, di Amerika, Hunter Dong-su akhirnya mulai menginterogasi manusia misterius dari dungeon. Ternyata dia adalah Sung Il-hwan, ayah dari Jinwoo. Dong-su langsung memprovokasinya dengan mengatakan bahwa Jinwoo sudah mati. Di dalam dungeon, Jinwoo yang sudah naik ke lantai berikutnya langsung menggempur tentara iblis dan bosnya dengan kekuatan yang makin gila. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah serunya. Kalau kalian punya teori atau prediksi tentang Jinwoo, drop di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.